Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bekerja. Sedang bekerja. Ya memang sedang bekerja lah. Oke, mumpung lagi free time malah free time. Jadi saya mau bahas hari ini adalah bahas tentang apa ya? Resesi, kayak masalah-masalah resesi dan sebagainya, ataupun membahas bebas karena topiknya bebas, karena saya sekarang ini lagi nggak fokus untuk masalah untuk channel saya ini. Kemungkinan kedepannya tahun depan kami akan merekrut VTuber, di mana VTuber ini akan dikhususkan untuk per satu konten itu kita akan memberikan 150 USD, di mana VTuber ini akan jadi maskot kami. Dan untuk mengenalkan produk-produk kami termasuk blockchain dari Carya sendiri maupun Gold sendiri, jadi kami akan mempromosikan jadi orang VTuber ini. Jadi VTuber ini bukan jadi VTuber yang sekarang lagi marak soalnya masalah VTuber ya. Jadi di sini kami transparan dan kami mencoba untuk meng-hire seorang VTuber, di mana VTuber itu akan mengurus channel kami di situ, dan juga dia sebagai maskot yang per kontennya mungkin kami akan menggaji kisaran 150 USD sampai dengan 200 USD per konten. Ya mudah saja untuk mendapatkan itu, tapi kami akan menyaringnya, bakal disaring ya. Jadi siap-siap aja siapa aja yang akan masuk VTuber, karena per konten ini kita bukan harian lagi, tapi bukan main schedule kayak seperti VTuber lain, tapi ntar misalkan kita hari ini mau buat mempromosikan suatu fitur, maka VTuber itu harus sudah siap gitu kan. Tapi dengan schedule yaitu sekitar semingguan sebelum konten itu dipublish di YouTube ya kan. Jadi ya agar kami punya ya seperti marketing sendiri, jadi lebih baik kami memilih VTuber di mana mereka itu orang-orang yang bebas ya kan, dan juga kami bisa menggaji mereka ya per konten itu gitu. Untuk bagi yang mengatakan segitu kok mahal banget, segitu murah bos. Kita aja soalnya project aja itu 100 juta USD sampai dengan 1 juta USD itu baru 1 juta hilang itu 1 juta USD, tapi ya 1 juta USD itu yang baru kita panik gitu. Jadi sudah biasa seperti itu ya. Dan kemungkinan lagi yang beberapa aplikasi yang di sini akan saya hilangkan karena kemungkinan kita akan menguji coba app untuk Mubdi itu sendiri. Ya, ada kabar gembira dari Mubdi sendiri. Mubdi sendiri sudah menjadi transformasi ke versi 6.5, di mana 6.5 ini lebih stabil dari ininya. Ini mah biarin aja. 6.5. Di mana kalian bisa melihat sendiri di wiki kami, yaitu wiki kami di sini di wikinurwalis.org. Di sini tentang blockchain, tentang apapun, maksudnya tentang blockchain Mubdi di sini dijelaskan. Di sini kita akan bahas dulu yang Mubdi Supply ya kan. Mubdi Supply itu sudah basiskan standar dari Satoshi Nakamoto, di mana balancing liquidity plus. Tapi di sini permasalahannya adalah mereka waktu itu masih disatukan basis supply dengan dus supply. Dus supply itu jadi mirip-mirip dengan Angkor. Jadi di mana di situ sebagai penyeimbang atau sebagai likuiditas supply itu sendiri gitu. Dan itu masih disatukan, sedangkan di blockchain Mubdi sudah dipisah gitu kan. Jadi untuk total sebenarnya base supply sama dengan Angkor ya kan. Ini seperti ini ya use case-nya. Angkor supply melalui liquidity. Nah, ini tentang Angkor supply, dia akan mengontrol harga market. Jadi ketika market tertekan apa terlalu tinggi bisa ketahuan gitu. Angkor supply digunakan liquidity, di mana kamu dapat mendapatkan atau melakukan sesuatu kan. Ini basis dari Satoshi Nakamoto sebenarnya, yang menggunakan base gold ya kan. Untuk base supply kamu digunakan, jadi setiap harinya kamu yang kamu holding, kamu mining, kamu post dan sebagainya, masternode itu
sistemnya adalah base supply. Jadi kamu hanya bisa melihat base supply, termasuk developer sendiri menggunakan base supply. Jadi adanya anchor supply ini untuk membagi itu. Anchor using by vote, jadi di voting sama owner sama tim untuk ibaratnya diskusikan apakah supply itu digunakan atau tidak akan digunakan atau dikunci saja. Jadi ada beberapa supply yang akan misalkan supply-nya sekitar 21 juta nih. Nah, di anchor supply ketika beberapa blok kita ingin mengelok itu, jadi mengunci, jadi tidak bisa digunakan siapapun termasuk si pemiliknya, timnya dan lain sebagainya, itu bisa dibuang ke anchor supply. Tapi dengan sistem vote di mana voting ini harus semuanya beberapa persen harus yes gitu kan. Misalkan contohnya gini, dari 5 orang yang votingnya yes itu 3, maka kemungkinan besar supply akan masuk ke anchor gitu loh. Jika tidak, jika no-nya itu 3 dari 5, maka tidak ada voting. Jadi maksudnya supply-nya akan kembali ke base supply gitu. Seperti itu. Jadi persentasenya tergantung jumlah voting yang terbanyak. Dan di sini juga harus disetujui oleh owner sendiri. Misalkan ada MOU-nya, MOU terhadap ke tim bahwa akan dibuang sekian gitu. Ya seperti itu. Jadi loket ini setelah di voting dia masuk anchor supply gitu kan. Jadi seperti ini, total supply sama dengan base supply tambah anchor supply. Di matematika kan contohnya di Bitcoin supply base, di Bitcoin supply nih, base ini sebenarnya diantar base-nya itu memiliki 20 juta ya kan, base yang beredar sekarang itu 20 juta, sedangkan anchor-nya ada 1 juta. Jadi total supply sama dengan base tambah anchor, jadi total supply final adalah 20 juta tambah 1 juta, jadi 21 juta. Makanya problem di Bitcoin memiliki 0 atau tidak memiliki maksudnya memiliki bukan hash ya, hash ini. Jadi memiliki 0 atau hanya menggunakan base supply. Jadi mereka hanya menggunakan wallet terus dibuang atau sebagai anchor supply gitu kan. Anchor supply dibuat untuk liquidity agar market tidak anjlok atau hilang, lenyap gitu kan. Ini case-nya berbeda dengan yang tak terbatas supply-nya ya. Maka untuk solving dari problem di Bitcoin ini adalah Coinbase makan di sistem UBD maksudnya. Di sistem UBD ini maka terbentuklah Coinbase, yaitu membuat ada 2 supply, yaitu supply anchor sama supply base. Jadi supply base itu didistribusikan untuk semua holder termasuk owner dan sebagainya, sedangkan anchor supply itu masuk ke liquidity market, jadinya sebagai penyeimbang harga. Nah, atas persentasenya lebih dari 5% atau kurang, itu paling bagusnya. Jadi tapi di sini jangan sampai terlalu banyak anchor supply-nya, karena chain-nya nggak sehat ya kan, atau tidak bisa digunakan. Contohnya kayak kasus CAO ya kan, itu supply-nya udah keterlaluan banget, yang ditahan berapa itu kan kecil banget supply-nya itu. Seperti itu gitu loh. Nah seperti itu. Dan ini anchor supply yang terbaru ini akan dijalankan pada proses debug dan supply konsensus. Di sini kita akan melihat proses bagannya, DFD-nya sebetulnya itu segwit kelas ya, untuk bahasa yang orang programmer tahu lah. Supply-nya dibagi menjadi base dan anchor ya kan. Masternode itu memisahkan bucket ya. Jadi bucket itu telah dipisahkan di sini ya. Yaitu untuk pembahasan sementara untuk blockchain UBD yang terbaru. Dan juga kami sedang ada proyek baru lagi dengan tim Rusia, tapi ntar saya belum memberitahukan, jadi ntar aja ya. Oke. Jadi seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong
kalian harus ngetak seluruh yang mengikuti kuanya, ngikutin Ceria atau yang punya si subsistem di bawahnya Ceria itu tanggal 29 ntar ada proses hard forking menuju 64. Jadi tepatnya jam sekian sampai jam sekian. Dimana hard forking ini akan berproses sekitar semingguan. Kenapa cukup lama? Karena untuk peralihan dari pos 1 ke pos 2 itu cukup lama. Karena kan jaringan cuman nggak satu, ini kan jaringan ada 7 jaringan. Ada itu Trinity 7 sih kami. Karena dulu memang suka anak cewek Trinity 7 ya, jadi saya buat Trinity 7, tapi kita udah izin. Ya biayanya adalah ya sama si copyrightnya itu, tapi nggak apa-apa. Ini saatnya bobo nih apa? Bodo amat lah. Jadi tanggal 64 ini ya snack video, biarin aja. Jadi itu aja guys yang kita bahas hari ini ya kan. Cukup nggak tuh? Masih banyak sisanya. Untuk yang lain pembahasannya apa ya? Kayaknya nggak ada. Jadi terus juga ada pemberitahuan dari pusat bahwa cairnya hijau. Alhamdulillah. Jadi 64 ini udah ready, udah siap-siap ya kalian. Merging tanggal 29. Merging itu jadi proses perubahan total, seluruh supply akan dibagi jadi 2. Dan ketika untuk para developer atau intinya pada tim yang menjalankan apinya, tolong harap kalian jangan main-main untuk masalah base sama anchor, karena ketika kalian salah input dari apinya, dia tidak akan terbaca, jadi malah justru akan ditolak atau bisa lenyap saldonya gara-gara kalian salah input. Tapi kita ketika Anda nge-input prosesnya di sistem subsistem itu, ketika menjalankan ulang subsistemnya itu jadi ada peringatan apakah sudah yakin gitu kan. Jadi harap di sini hati-hati untuk inputnya ya, para subsistem termasuk Taichi dan sebagainya, karena pengisian supply. Tapi untuk crypto data itu cukup ngisi anchor supply-nya 0, karena untuk perusahaan-perusahaan PT Taichi terus PT-PT yang ada di untuk crypto data sendiri lah, pokoknya untuk sistem crypto data sendiri, klien-klien kita yang di crypto data sendiri yang termasuk di Malaysia yang belum saya data itu cukup kalian menggunakan basis anchor supply-nya 0. Jadi memang nggak ada anchor supply karena kalian menggunakan seluruh basis supply yang ada gitu. Jadi yang sudah beredarkan, jadi memang nggak punya nilai, hanya sebagai data saja, jadi nggak masalah untuk bagian. Tapi harus diinput 0, jangan pas kita ini input 1 bakal supply-nya bakal nge-halving dianya, bahaya juga. Jadi untuk crypto data harap mengetikkannya anchor supply 0. Ntar ada 2 variabel, jadi ada 2 variabel. Di sini nggak ada notepad guys, jadi saya ke Telegram aja. Ke Telegram mana ya? Telegram siapa aja dah? Ini aja. Ini nggak ada orangnya. Jadi ketika ntar ada namanya anchor supply atau anchor supply gini, ntar kan ada updatean baru di sistemnya, suruh ngisi field data baru, bukan field data baru tapi isikan saja. Jadi anchor supply sama dengan 0 untuk crypto data. Untuk crypto data sendiri 0. Ini crypto data aja, crypto data ya kan. Untuk crypto aja data aja khusus. Kalau untuk yang cryptocurrency di sini harus diisikan, karena kan kalian sudah berapa untuk yang mau dimasukkan ke liquidity berapa gitu. Soalnya di sini kalau misalkan dia lebih 0, dia bakal stop, chain kalian itu bakal stop, jadi nggak ngerespon, karena
mereka butuh namanya cadangan atau yang tidak terpakai, berapa persen itu harus tidak terpakai digunakan untuk liquidity marketnya. Mereka memang nggak masuk ke market, si supply anchor ini nggak masuk ke market, tapi agar menjaga nilai agar tidak anjlok. Karena kalian tahu sendiri, koin itu bukan berbasiskan dengan token atau dengan uang-uang sekarang yang beredar, bukan gitu. Karena sebenarnya koin itu sudah berbasiskan dengan emas. Kenapa emas? Emas kan memiliki cadangan. Maka koin juga memiliki cadangan. Disitulah logiknya. Jadi kita berpikir bahwa logik koin itu ya koin, benar. Emas maksudnya. Diemaskan, jadi harganya emas gitu guys. Ya, harganya emas. Bentar, saya nyalakan dulu. Ini udah mau habis baterainya. Jadi paling itu aja yang mau kita bahas selama 15 menit lebih. Untuk untuk yang beberapa aplikasi ini akan saya buang karena saya nggak butuh. Saya butuh aplikasi yang benar-benar per itu profit gitu kan. Ya sambilan ya saya juga memang sering main ini. Contohnya gini, saya digaji kan, saya memang dapat persentase dari juga berapa aset gitu kan. Ada aset yang dia berikan gratis sama saya gitu. Nah, yang gratis ini saya mainkan gitu loh, biar ada plusnya gitu. Ya itu jadinya agar dapat plus ya, keuntungannya di saya bisa kantong juga gitu kan, lumayan sekian lumayan dapat di kantong gitu loh kan gitu. Jadi ya itu keuntungannya saya tuh selain dari CRI-nya sendiri, dari asetnya CRI punya juga ya kan, sama lain-lain ada gitu. Dan juga ada proyek dari Rusia tambah lagi, cuan aja tiap hari. Untuk masalah resesi ya, resesi ekonomi, oke kita bahas resesi ekonomi lah sambilan ya. Apakah koin akan mengalami resesi? Akan ada mengalami resesi, tapi koin yang tidak memiliki value, tidak ada anchornya, anchor supply itu dimana di penyeimbang nilai harga tidak jatuh. Mereka nganggapnya ya seperti itu ditahan Satoshi sejuta itu gitu sebagainya. Ya memang sengaja seperti itu, kenapa ya, karena sejuta itu sebagai nilai penahan gitu loh. Itu untuk di koin ya, untuk di koin. Jadi kalau kalian melihat koin ada yang dibuang sekali ya, berapa persen tuh dibuang, ditahan, bahkan nggak beredar sama sekali. Nah, itu adalah model-model anchor supply. Tapi kalau itu kan nggak ada anchornya, karena memang mereka di wallet nyimpennya, wallet di lock terus mereka buang, termasuk jangan diinget gitu passwordnya, sengaja gitu. Kalau ini kan bisa pakai anchor supply. Jadi apakah koin mengalami resesi? Menurut saya tidak, karena seluruh penggunaan blockchain bakal benar-benar menyeluruh ke depannya, karena semakin canggih teknologinya semakin bisa mendapatkan solusi ke depannya gitu. Tapi dengan catatan mereka harus pairing dengan nilai valuasi emas juga. Emas kan yang lebih stabil tuh, emas kan punya harga, jadi orang pada larinya ke emas. Kemungkinan antara emas dengan emas digital atau blockchain berbasis emas. Contohnya CAI, kita kan udah buat CHU. Nah CHU itu udah mulai banyak lirik gitu kan di Malaysia sana. Moga-moga Indonesia dapat lah ya, kita nggak tahu juga. Ya paling itu aja lah pembahasan kali ini. Masalah resesi jangan khawatir untuk cryptocurrency, karena jika dia memiliki nilai value, ada nilai value-nya, nggak bakal kena deh, dijamin. Simpan aja yang memiliki cadangan, meskipun dia digital gitu. Tapi kita harus mikir juga, digital itu harus punya ada realnya, nilai realnya gitu. Kalau ada nilai realnya bagus gitu, karena proyek-proyek saya itu berbasiskan DP, decentralized platform, itu lebih real. Makanya ntar kedepannya seluruh cryptocurrency saya akan hubungkan dengan dunia nyata, termasuk gold coin, Aria, terus yang lain sebagainya. Dan katanya rencananya sebelum resesi tanggal
bulan Desember katanya Bitcoin sudah ngontak saya, tim Good Bitcoin. Saya nggak bisa ngasih tahu siapa yang ngirim, tapi dari tim developer Bitcoin ingin gabung ke networknya kita. Nah itu berita gembira sih, berarti mereka melihat ada peluang untuk mengkonfigurasi atau menstabilkan melalui emas gitu loh. Oke, itu ajalah kisi-kisinya di akan datang. Ya semoga tertarik. Bagi yang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim, selamat sore ya.